Dalam mitologi Yunani, perang Troya adalah penyerbuan terhadap kota Troya yang terletak di Asia Kecil oleh pasukan Achaia Yunani. Peristiwa ini terjadi karena Paris menculik Helena dari suaminya Menelaus, Raja Sparta. Perang ini merupakan salah satu peristiwa terpenting dalam mitologi Yunani dan diceritakan di banyak karya sastra Yunani. Dua naskah kuno mengenai perang ini paling terkenal adalah Iliad dan Odyssea, karya Homeros. Iliad mengisahkan bagian dari tahun terakhir pengepungan Troya, sedangkan Odyssea menceritakan perjalanan pulang Odysseus, salah seorang pemimpin Achaia. Lain dari kisah ini diceritakan dalam satu seri wiracerita yang hanya tersisa dalam bentuk fragmen-fragmen. Kisah perang ini menjadi bahan untuk kisah-kisah drama tragedi Yunani dan karya sastra Yunani lainnya, dan juga untuk para penyair Romawi seperti Virgilium dan Ovidius. Perang Troya berasal dari perselisihan antara Dewi Athena, Hera, dan Aphrodite. Setelah Eris, Dewi perselisihan dan pertikaian, melemparkan sebuah apel emas, terkadang disebut apel perselisihan, yang bertuliskan untuk yang tercantik. Zeus selalu mengirim para dewi itu kepada Paris, yang menentukan bahwa Aphrodite sebagai yang tercantik yang berhak memperoleh apel itu. Sebagai balasannya, Aphrodite membuat Helena, wanita tercantik dan istri Menelaus, jatuh cinta kepada Paris, yang kemudian membawanya ke Troya. Akibat perbuatan Paris, Agamemnon, Raja Mykenai, dan saudara Menelaus memimpin suatu ekspedisi pasukan Achaia ke Troya dan mengepung kota itu selama 10 tahun. Setelah banyak perlawanan yang tewas, termasuk pejuang Achaia Achilles dan Aias, serta pejuang Troya Hektor dan Paris, kota itu akhirnya takluk akibat tipu muslihat melalui kuda Troya. Pasukan Achaia memantai semua orang Troya, kecuali sebagian perempuan dan anak-anak yang dijadikan budak, dan mencemarkan kuil-kuil membuat para dewa murka. Beberapa orang Achaia berhasil tiba dengan selamat di rumah mereka, dan banyak lainnya mendirikan koloni di tempat yang jauh. Bangsa Romawi di kemudian hari mengklaim sebagai keturunan Aeneas, salah satu orang Troya yang disebutkan memimpin sisa-sisa rakyat Troya yang selamat menuju Italia modern. Orang Yunani kuno mempercayai perang Troya sebagai peristiwa sejarah yang terjadi pada abad ke-13 atau 12 sebelum Masehi, dan meyakini bahwa Troya terletak di Turki modern di dekat Dardanelles. Pada masa modern, baik perang maupun kota Troya pada awalnya banyak dianggap bukan sebagai peristiwa sejarah. Akan tetapi pada tahun 1868, arkeolog Jerman Heinrich Schliemann bertemu Frank Calvert yang meyakinkan Schliemann bahwa Troya ada di Isarlik, dan Schliemann kemudian mengambil alih pengalihan Calvert dengan properti milik Calvert. Klaim ini kini diterima oleh sebagian besar sejarawan. Tidak diketahui secara pasti apakah ada peristiwa sejauh sejarah di balik perang Troya. Banyak sejarawan percaya bahwa terdapat fakta sejarah dalam kisah ini. Meskipun ini dapat berarti bahwa kisah-kisah Homeros merupakan gabungan dari beragam pengepungan dan ekspedisi oleh bangsa Yunani Mykenai selama zaman perunggu. Mereka meyakini bahwa kisah perang Troya berasal dari konflik sejarah tertentu, biasanya menaruh waktu kejadian pada abad ke-12 atau 11 sebelum Masehi. Seringkali menggunakan penanggalan yang diberikan oleh Eratosthenes 1194 sampai 1184 sebelum Masehi, yang kira-kira berkaitan dengan bukti arkeologis di Troya 7a yang hancur terbakar.
Kisah perang Troya terdapat dalam banyak karya sastra Yunani dan digambarkan dalam banyak karya seni Yunani. Tidak ada satu naskah otoritatif kuno yang tunggal yang mengisahkan keseluruhan peristiwa perang. Alih-alih kisah ini tersebar dalam sejumlah sumber berbeda. Beberapa di antaranya menenturkan versi peristiwa itu yang saling bertentangan. Sumber tulisan yang paling penting adalah dua wira cerita yang secara tradisional ditulis oleh Homeros, yaitu Iliad dan Odyssey, yang disusun pada suatu waktu antara abad ke-9 dan ke-6 sebelum Masehi. Tiap wira cerita hanya mengisahkan suatu bagian dari perang. Iliad menentukan periode pendek pada tahun terakhir pengepungan Troya, sedangkan Odyssey menuturkan kepulangan Odysseus ke tanah airnya di Ithaka setelah penghancuran Troya. Perang Troya merupakan kisah legendaris yang banyak dikisahkan di Yunani, bahkan di seluruh dunia. Apa perang besar tersebut memang dulunya pernah terjadi? Beberapa sejarawan yang percaya bahwa dulu perang Troya memang pernah terjadi, dan sebagian ilmuwan lain menyatakan bahwa peristiwa tersebut hanyalah sebuah mitos. Jika kalian pernah menonton film mengenai perang ini, mungkin kamu akan disuguhi cerita tentang bagaimana murkanya Raja Agamemnon terhadap Troya akibat Pangeran Troya merebut istri dari Agamemnon yang bernama Helen. Namun legenda menyebutkan bahwa kasus yang terjadi sebetulnya jauh lebih rumit daripada itu. Perang Troya dikisahkan menjadi sebuah perang besar akibat pertikaian yang terjadi di antara dewi-dewi Yunani, yakni Athena, Hera, Eris, Aphrodite, dan tentu saja bapak dewa mereka yang bernama Zeus. Entah bagaimana menceritanya, pertikaian yang terjadi di antara mereka dapat melibatkan dunia manusia yang akhirnya terseret ke dalam sebuah perang di negeri Troya. Jikapun perang Troya pernah terjadi, maka kemungkinan besar perang tersebut terjadi pada akhir zaman perunggu, yakni 1200 sebelum Masehi. Meskipun perang tersebut masih dianggap ambigu, namun faktanya sisa-sisa kota besar yang dianggap sebagai Troya pernah ditemukan di sisi barat Laut Turki. Sisa-sisa kota tersebut diperkirakan berusia 4000 tahun. Namun hingga saat ini ilmuwan dan ahli sejarah yang meneliti wilayah tersebut tidak menemukan adanya jejak-jejak peperangan besar di masa lalu. Andainya naskah-naskah kuno menulis bahwa peperangan besar tersebut memang pernah terjadi. Di sini para ilmuwan menyimpulkan bahwa kemungkinan peperangan besar Troya hanya mitos yang melegenda yang diceritakan secara turun-temurun di generasi mereka. Banyak bagian dari epos perang Troya yang sulit dibaca secara historis. Terlebih lagi beberapa karakter utamanya sama dengan keturunan langsung dari dewa-dewa Yunani. Misalnya Helena yang merupakan putri Zeus. Selain itu, Pangeran Paris konon memenangkan cinta Helen setelah menganugerahkan apel emas kepada Dewi Aphrodite karena kecantikannya. Kemudian, pengepungan kota Troya yang berlangsung selama 10 tahun dirasa mustahil. Pasalnya, kota-kota terkuat pun umumnya hanya bisa bertahan selama beberapa bulan. Oleh karena itu, perang Troya sempat dianggap sebagai mitos belaka oleh beberapa sejarawan. Namun, penggalian besar-besaran di situs Troya pada tahun 1870 di bawah arahan arkeolog Jerman Heinrich Schliemann berhasil mengungkap gundukan benteng kecil dan lapisan puing sedalam 25 meter. Selain itu, ditemukan pula puing-puing kehancuran kota yang diyakini sebagai sisa-sisa kota Troya. Perang Troya pun semakin diyakini kebenarannya setelah arkeolog Turki menemukan struktur kayu besar yang diyakini sebagai sisa-sisa potongan kuda Troya. Penggalian itu dilakukan di situs kota bersejarah Troya, yaitu di perbukitan Isarlik.
Struktur kayu itu berada di dalam tembok kota kuno Troya. Jadi, bagaimana pendapat teman-teman semua mengenai perang Troya ini? Jangan lupa tinggalkan pendapat teman-teman semua di kolom komentar.